Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo sahabat custom, selamat datang di channel Bis Custom. Nah, untuk episode kali ini saya akan ngebahas Vespa di belakang ini nih. Jadi ini Vespa kepemilikan saya, ternak Vespa ceritanya. Nah, nanti saya ceritain hal-hal menarik yang ada di Vespa belakang ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian nggak suka, dan jangan lupa share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain agar channel ini makin berkembang. Nah, jadi seperti kalian tahu bersama bahwa Vespa di belakang ini adalah Vespa LX 150cc tahun 2012. Nah, kalau tahun 2012 itu sebenarnya kalau 2012 akhir itu udah ada yang 3V ya, tapi ini masih yang 2V. Tapi nggak masalah karena menurut saya kondisi Vespa ini saya dapat dengan kondisi yang cukup prima. Tapi nggak langsung prima sih, ada beberapa perbaikan yang saya lakukan. Jadi ceritanya Vespa ini saya dapat di Medan ya. Jadi Vespa ini Vespa dengan plat nomor Medan, sedangkan saya di Palembang. Nah, saya mau bagi tiga cerita nih. Pertama surat menyuratnya dulu, karena banyak banget yang nanyain, Bang, seperti apa sih ngurus surat menyurat itu, sulit atau enggak? Nah, sebenarnya untuk mengurus surat menyurat itu sangat mudah ya, karena kebanyakan dari kita selama ini takut untuk mengurus surat menyurat. Jadi ini pertama kali langsung saya balik nama, jelas supaya enak untuk kalau misalnya kita mau bayar pajak dan lain, jadi saya langsung balik nama. Hal pertama yang dilakukan tentunya pasti cek fisik. Nah, banyak juga kalian yang di luar kota misalnya mau beli motor atas nama orang yang di kota lain juga nggak masalah sebenarnya. Kalian bisa cek fisik bantuan di kota kalian, lalu dikirim ke nomor plat nomornya. Misalnya kalian dapat motor di kota Jakarta, kalian pengen cek fisik di kota Palembang, tapi platnya plat Palembang kan, jadi kalian cek fisik bantuan di Jakarta, baru kirim berkasnya ke Palembang. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kemarin saya ngurus biaya balik nama karena pajaknya mati kemarin 1 tahun itu hampir sekitar 1.100.000. Sebenarnya murah ya, balik namanya itu 200.000. Terus karena sekarang per 2019 per 2020 kalau balik nama harus ganti buku ya. Ganti buku itu biayanya sekitar 250-an. Jadi nggak mahal-mahal banget kalau ngurus surat sendiri, asal kalian tahu aturannya. Banyak kok di YouTube tutorial lebih lengkapnya mengenai pajak dan juga cara balik nama. Jadi memang nggak sesulit itu. Nah, langsung bahas ke motornya dulu. Jadi motornya saya dapat, ini motor mulus banget karena saya lihat baru disiram kayaknya ya, catnya baru disiram dan warnanya putih. Yang menarik adalah warna putih ini adalah warna favorit kalau di Vespa ya, salah satunya ya, termasuk di Vespa LX ini. Jadi karena banyak banget di grup-grup Vespa LX yang nyari warna putih, nggak tahu kenapa, padahal warna putih ini paling sulit untuk dirawat ya, tapi memang paling banyak dicari. Nah, kenapa saya tertarik untuk ngambil yang warna putih ini? Nah, jadi bodinya 100% saya dapat. Cuman ada kendala mungkin pada saat mereka nyiram cat motornya, sedikit ada kesalahan di bagian injektornya. Mungkin pada saat ngelepas tangki atau apa ada kesalahan, jadi injektornya rusak kemarin. Terus selang bensinnya rusak juga. Jadi ini karena injeksi ya, jadi sangat sensitif. Kalau misalnya ada rusak dikit di injektornya harus diganti. Nah, kebetulan langsung saya ganti langsung. Cukup mahal kemarin saya beli injektornya itu harganya sekitar kalau nggak salah 900 ribuan ya, kalau nggak salah. Selang bensinnya harganya 400 ribuan, saya bisa 7,5 juta karena nggak apa-apa lah, saya dapat juga di bawah harga pasaran. Nah, yang penting pada saat posisi motornya di saya bagusin semua. Jadi selang injektornya ganti baru original full, dan juga injektornya juga saya ganti original full. Nah, saya kesemsem sama motor ini adalah di bagian mesin-mesinnya kemarin. Jadi di bagian mesin CVT-nya itu semuanya masih full original gitu. Jadi saya rasa nggak apa-apa lah ganti selang injektor segala macam, hitung-hitung ngebagusin sekalian bagus, walaupun jatuhnya jadi sama aja bahkan lebih mahal ya, karena saya beli aksesoris juga. Nah, jadi dapat motor yang benar-benar 100% prima. Jadi kayak saya beli baru lah motor ini karena CVT-nya masih oke banget. Terus juga isi-isiannya roller segala macam juga baru ganti, kebetulan rollernya baru ganti saya cek, dan semua koplingnya memang semuanya original. Tapi memang kalau dibandingkan dengan kalau kita custom pakai kopling kayak Kawahara atau Melosi, koplingnya lebih enteng ya, tarikannya lebih enteng. Cuman saya lebih prefer dengan yang original karena ya menurut saya Vespa itu memang untuk dipakai harian, bukan untuk ngebut-ngebut gitu ya, untuk dipakai di jalanan raya yang memang
kegunaannya untuk harian, bukan untuk ngebut-ngebut gitu. Jadi menurut saya sudah cukup untuk CVT yang asli. Sebenarnya saya juga pengen juga sih ngupgrade, cuman nanti kalau ada biaya, karena upgrade ke CVT yang pakai Melose atau Hawara itu sekitar habis 1 jutaan lah. Tapi nantilah, kalau saya sayang masih original dan masih bagus, nanti aja kalau misalnya ini udah nggak bagus, kalian cari saya upgrade gitu. Nah itu untuk di bagian mesin-mesin ya. Nah untuk di bagian apa lagi, aksesoris, saya tambahin aksesorisnya. Di depan ini saya kasih windshield. Windshield ini saya beli sekitar 500 ribuan yang aftermarket, dan di belakang itu saya kasih back rack. Back rack ini saya beli juga sekitar 500 ribuan gitu ya. Nah jadi, dan plat nomornya saya pasang karena udah atas nama sendiri, jadi enak banget pakai plat nomor dengan atas nama sendiri itu rasanya gimana gitu ya, punya kebanggaan tersendiri ya. Jadi saya pasang aja, kan biasanya kan Vespa itu nggak pakai plat nomor depan, tapi saya pasang aja supaya lebih aman ya di jalan raya. Jadi ini benar-benar Vespa standar, enak banget untuk dipakai harian, anti tilang segala macam. Jadi saya ngerasa udah pas banget harus dipakai plat nomor. Tapi saya kasih housing supaya kelihatan rapih gitu, nggak kelihatan baut-bautnya di depan gini ya. Nah untuk di belakangnya juga sama pakai housing. Nah mungkin itu aja untuk spesifikasinya. Dan untuk warnanya sendiri benar-benar detailingnya masih bagus banget karena benar-benar baru disiram. Mungkin kemarin orang yang punyanya ngejual alasannya itu kali ya, karena injektornya rusak, mungkin dia nggak tahu cara ngebenerinnya, dan mungkin dia khawatir mahal, jadi dia jual lumayan lah di bawah pasaran waktu itu saya dapatnya. Tapi hitung-hitungannya pas saya benerin segala macam, ternyata harganya ya sama aja sebenarnya, harga pasaran sekitar harga 20-21an gitu ya jatuhnya, dengan balik nama dan lain-lain. Nah jadi memang saya pengen banget punya Vespa yang klasikan banget, bener-bener tampil klasik gitu ya. Dan ini adalah merepresentasikan salah satu Vespa klasik. Sebenarnya satu lagi tambahan harusnya ada front rack ya, front rack, tapi nantilah, karena saya masih suka pakai plat nomor di depan ini, karena kalau pakai front rack harus dilepas plat nomornya gitu. Nah untuk aksesoris lainnya saya cuma tambahin logo Vespa di depan, Vespa emblem yang kecil itu, karena memang bawaan dari LX mungkin nggak ada, dan logo di emblem di samping juga saya tambahin juga Vespa supaya benar-benar tampilan klasik yang seperti built-in Italia gitu ya. Nah mungkin itu aja untuk review kali ini. Untuk yang lampu depan saya ganti HID, jadi kesan warna putih bersih clean itu enak banget dilihat di motor ini, karena kalau lampu putih itu kesannya kayak lampunya Vespanya modern banget ya. Dan untuk kekurangan Vespa LX sendiri, sekalian sharing juga kalau kalian lagi pengen cari Vespa LX, Vespa LX itu pasti speedometernya kebanyakan mati. Nah nggak usah khawatir, karena biasanya cuma gigi nanasnya aja, karena memang itulah kelemahannya. Kalian boleh cek di forum-forum kelemahannya, kayak ini juga mati speedometernya untuk yang ininya, pengukur kecepatannya, tapi semuanya berjalan normal. Dan sekali lagi kalau kalian pengen beli Vespa Matic ya, CVT itu sangat penting. Cek apakah ada gergel-gergel atau enggak gitu kan. Terus juga riwayat servisnya gitu ya, karena penting. Riwayat servis itu penting. Nah ini keunggulannya, karena Vespa ini riwayat servisnya saya lihat memang riwayat servisnya dia di bengkel resmi. Kebetulan di Medan kan memang ada bengkel resmi, kayak di Palembang juga ada. Nah kemarin saya ganti selang bensin dan injektornya juga di Piaggio Palembang. Kebetulan di Palembang ada bengkel resminya. Nah mungkin itu aja tips dan sharing untuk hari ini, episode kali ini. Dan mungkin kalau kalian pengen tanya-tanya lebih detail mengenai bagaimana bayar pajak dan lain-lain, boleh komen di bawah. Nanti kalau bisa sempat saya balesin gitu ya, kendala-kendala yang sering kalian temuin kalau kalian ngurus sendiri surat menyuratnya. Nah saya pengen dengerin ke kalian seperti apa suara motornya. Kita coba hidupin ya, karena masih standar banget. Nah kalau ngidupin Vespa ditunggu dulu 5 detik, tunggu lampu injektornya mati baru dihidupin. Tuh sekali jos, enak banget suaranya nih, suaranya tuh standar banget. Dan lampunya kita lihat yang saya ganti lampu putih, dan enak banget kalau buat dipakai jalan-jalan santai. Terus pasti jadi dilihatin orang, karena memang bentuknya yang unik ya, dibanding kalian menurut saya dibanding kalian beli motor-motor di harga 20 jutaan tuh sekarang paling NMAX ya. NMAX tuh 20 jutaan, mending cari-cari motor-motor kayak gini, karena lebih enak dilihat, terus juga unik dibanding yang lain gitu ya. Jadi menurut saya salah satu tipe-tipe motor yang bakal jadi pusat perhatian gitu. Nah mungkin
Itu aja untuk episode kali ini. Komen-komen di bawah. Jangan lupa like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian gak suka, dan jangan lupa subscribe channel kita supaya channel kita makin berkembang. Mungkin itu aja. Terakhir dari saya, majulah terus motor custom Indonesia. And as always, peace.